Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada ibadah kita malam hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang tetap setia menjaga, memelihara, dan menopang hidup kami. Dan malam hari ini kami rindu Tuhan juga terus memberkati kami di dalam firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami, hati dan pikiran kami, menuntun dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini dari Roma pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pengertian, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita, sehingga segala sesuatu apa yang baik kita tahu dan yang jahat juga kita tahu. Tapi dalam kenyataannya, ketika kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita tunduk menjadi hamba dosa, dan kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita meninggalkan, ketika kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus, kita punya kerenduan, kita punya keinginan untuk hidup di dalam kebaikan. Kita rindu untuk berjuang melawan dosa. Tetapi pada kenyataannya sering kita jatuh, sering kita berulang kali melakukan dosa di dalam hidup kita. Bahkan dosa yang sama sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terjadi pergolakan, terjadi pertengkaran di dalam hidup kita antara keinginan kita melakukan yang baik dan antara realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kenyataannya kita sering jatuh melakukan dosa di dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam menyikapi hal ini banyak orang salah, ya, banyak orang salah mengambil sikap bagaimana dia menghadapi kelemahan, mengatasi kelemahan dia yang sering jatuh ke dalam dosa. Banyak orang akhirnya tidak peduli. Akhirnya apa? Dia pasrah. Dia pasrah tunduk untuk melakukan dosa kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kehidupannya hari lepas hari menjadi lebih buruk dan semakin jatuh dalam melakukan dosa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ada juga orang menganggap merendahkan nilai dosa bukan lagi suatu yang berbahaya dalam hidupnya, tetapi suatu yang menjadi biasa, sehingga dia menganggap sepele tentang dosa. Tetapi pada prinsipnya, orang itu ingin hidupnya
menjadi baik, ingin melakukan yang baik, dan tahu apa yang baik, mempunyai pemahaman pengertian tentang yang baik di dalam hidupnya. Dan sering sekali kita ingin dan kagum melihat orang yang begitu baik di dalam hidupnya, dan kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi pada kenyataannya kita tetap hidup biasa-biasa saja, tetap hidup di dalam keberdosaan. Saya teringat dosen bercerita tentang seminar Kiat Sukses. Banyak orang begitu bersemangat, kagum ketika mendengarkan Kiat Sukses dan berusaha hidup sukses. Tapi sepulang dari melakukan seminar, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tetap seperti hidupnya yang biasa. Nah, sering kita seperti itu. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, tetapi dalam daging kita ada kekuatan yang terus membawa kita untuk tidak melakukannya, untuk hanya melakukan dosa di dalam hidup kita. Dan lebih parahnya lagi, kita sering mempersalahkan setan dalam hidup kita, bahwa setan sudah menggoda kita untuk melakukan dosa. Tapi pada kenyataannya, sering sekali bukan setan yang menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi apa? Keinginan diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, bukan karena setan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, itu yang mencobai kita sehingga terus melakukan dosa. Oleh karena itu apa? Sekalipun kita tahu apa yang baik, ingin melakukan yang baik, ingin melakukan yang benar, tapi karena besarnya keinginan daging kita, besarnya kekuatan dosa di dalam diri kita, itu membuat kita sering melakukan apa? Tetap jatuh ke dalam dosa. Nah, salah satu jalan yang terbaik dalam diri kita untuk menolong kita merdeka, menang atas dosa adalah apa? Sama seperti Paulus yang katakan, ya dalam diriku memang ada dosa. Kita mengaku bahwa tidak ada yang baik dalam diri kita. Kita menerima realita kehidupan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang mungkin sering jatuh ke dalam dosa. Jadi kita butuh pertolongan di dalam kesadaran akan kelemahan kita akan dosa. Di sana akan tercermin ya, kesadaran akan kebutuhan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Paulus dalam ayat 24 ayat 25, celakalah aku. Aku ini manusia celaka. Tetapi ayat 25 ada penghiburan, ada kekuatan. Syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus ada kelepasan. Syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus ada kemenangan atas dosa. Mengandalkan pemahaman, mengandalkan kekuatan kita. Bahkan pengalaman kita sering membuat kita tetap jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Kristus ada kemenangan, ada kekuatan atas dosa. Karena apa? Dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Ya. Jadi pengenalan akan yang baik, yang benar, itu tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Pemahaman kita yang apa yang baik, apa yang benar, kita tidak bisa lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Allah yang sudah mengalahkan kuasa dosa untuk memberikan kita kekuatan untuk hidup. Makanya nanti di pasal 8, Paulus menjelaskan bahwa butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh hidup dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan itu bisa kita kerjakan. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong kita. Pemahaman, pengertian, pengetahuan tentang firman Tuhan itu hanya akan sebatas pengetahuan ketika tidak dibarengi dengan kerelaan kita untuk dipimpin oleh Tuhan, kerelaan kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Maka yang kita butuhkan adalah apa? Memohon belas kasihan dari Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa dikuatkan dan dimampukan. Untuk apa? Untuk tidak tetap jatuh di dalam dosa, untuk tidak tetap jatuh dan melakukan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita menghendaki apa yang baik, apa yang benar, dan kita mengerti, memahami apa yang baik dan yang benar, di sanalah ketika kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus menuntun dan menolong kita, kita bisa akhirnya melakukan juga apa yang baik dan benar. Bukan hanya sebatas pengertian dan pemahaman, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, iblis ketika menggoda menggoda Hawa di Taman Eden, dia tahu firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan. Yang membuat iblis berbeda adalah apa? Dia tidak melakukan, dia tidak taat. Tapi di dalam orang percaya, kita belajar mengerti, memahami firman Tuhan. Dan ketika kita membiarkan Roh Tuhan memimpin, membimbing kita, maka di sanalah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tapi ketika kita hanya di dalam pengertian, pemahaman firman Tuhan, dan tanpa melakukannya, tanpa menaatinya, itu hanyalah pengertian. Sama seperti iblis yang mengerti firman Tuhan tanpa melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, jika kita memang mengingini hidup baik, hidup benar, dan kita mengerti, mengetahui apa yang baik dan benar, maka bagian selanjutnya adalah apa? Membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya. Mungkin sering kita diingatkan di dalam batin kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Yang membuat perbedaan adalah apa? Taat dan tidak taat. Ketika kita tidak taat, maka kita jatuh. Ketika kita taat, maka disitulah kita melakukan apa yang benar. Kita tahu korupsi tidak baik. Kita tahu berbohong tidak baik. Tapi yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah apa? Ketika kita mau taat. Ketika diingatkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia mengasihi kami di dalam hidup kami. Sekalipun kami sering jatuh di dalam kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami bersyukur Allah yang kami miliki adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan. Dan kami berdoa pada saat ini, Tuhan menolong kami di dalam mengatasi segala kelemahan-kelemahan kami. Kami sering jatuh ke dalam dosa. Sekalipun kami tahu itu adalah dosa, tapi sering kami jatuh oleh karena kelemahan kami. Oleh karena itu kuatkan, teguhkanlah kami Tuhan. Sehingga kami mampu hidup benar dan taat di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami bersyukur sudah boleh memulai ibadah. Dan kami berdoa untuk ke depan Tuhan menjagai, memberkati peribadahan kami. Bahkan jemaat-Mu, Tuhan yang terus memberkati. Inilah doa kami yang kami nyatakan kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.